Sebelum datangnya Islam, Al-Aqsa itu punya siapa? Atau Syam itu punya siapa? Ditinggali siapa? Syam itu. Sebelum adanya Islam, Syam itu ditinggali siapa? Sebelum ada Romawi, Persia. Sebelum ada Persia, Bani Israel. Ya, jelas ya. Oke. Apa agama Nabi Ishak? Apa agama Nabi Ismail? Apa agama Nabi Ibrahim? Apa yang ditinggalkan? Kelihatan yang ditinggalkan oleh Ibrahim adalah Masjidil Aqsa untuk Nabi Ishak dan Masjidil Haram untuk Nabi Ismail. Tak cungkil matamu nanti, Bong. Ngomong di depanku, Bong. Nih, tak jodoh kalau aku nak ngobrol saya nanti. Sampai di sini sudah jelas. Kemana Kristen? Belum ada, Mbak. 325 Masehi ntar, Pak. Dengan Konstantinus nanti di Konsili Nisea. Faktanya, kekristenan itu sudah ada sejak abad pertama. Kitab suci secara khusus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 26, dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat 16, di sana kata Kristen itu sudah disebut. Kata Kristen itu berasal dari bahasa Yunani Christianos, artinya adalah pengikut Kristus, murid-murid Kristus. Dan ini sudah disebut dalam kitab suci, di mana Kisah Rasul surat Petrus yang pertama itu sudah ditulis sekitar tahun 60-an. Tentu jaraknya sangat jauh dari tahun 325 Masehi. Terlebih kalau kita melihat catatan sejarawan abad pertama, seperti misalnya Flavius Josephus. Ia seorang sejarawan Yahudi. Ini bukunya. Josephus bukan seorang Kristen. Ia seorang sejarawan. Ia menulis tentang orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Sejarawan lainnya ada Plinius, ada Tacitus. Ia adalah seorang sejarawan non-Yahudi yang hidup di abad pertama. Nah, fakta-fakta ini jelas mementahkan pernyataan di atas yang menyatakan kekristenan baru ada pada abad keempat. Yahudi udah ada? Belum ada, Mbak. 930 when King Solomon died, divided kingdom of Israel. Baru pecah dua kerajaan Israel ketika Nabi Sulaiman wafat. Kalau mau cerita jangan tanggung-tanggung. Sebelum datangnya Islam, Al-Aqsa itu punya siapa? Atau Syam itu punya siapa? Bani Israel. Ya, jelas ya. Oke. Tapi tolong perhatikan, apa agama Nabi Yakub? Yakub punya 12 anak, Rubain, Simon, Levi, Yahuda, Isakar, Zebulun, Gad, Akhir, dan Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Anak keempat ini yang menjadi masalah nanti di kemudian hari. Mereka masih beragama Islam, belum ada agama Yahudi. Dan mereka semua Bani Israel. Bani Israel adalah Muslim. Sebelum datangnya Islam, Al-Aqsa itu punya siapa? Atau Syam itu punya siapa? Bani Israel. Ya, jelas ya. Oke. Kemudian ketika Nabi Sulaiman wafat, baru divided kingdom of Israel. Baru pecah dua. Satu Yudea, kemudian satu Israel. Yang Israel masih Islam. Kenapa masih Islam? Karena sampai Nabi Isa alaihissalam masih memegang agama Islam. Sebelum datangnya Islam, Al-Aqsa itu punya siapa? Atau Syam itu punya siapa? Bani Israel. Ya, jelas ya. Oke. Sahabat dulur, kita akan ngobrol serius ya. Jalan gamblek. Matamu, Bong. Matamu gosok panset.